Di tempat kerja Anda, pernah tidak terjadi kecelakaan yang sebenarnya pekerja yang terlibat kecelakaan itu sudah diberi pelatihan, prosedurnya lengkap, peralatan kerja juga sudah disiapkan. Sepertinya sangat terlihat sekali bahwa pekerja itu yang salah. Tapi, mungkin perlu digali lebih luas, tidak hanya ke kesalahan personal dari pekerja. Kita juga harus melihat hal yang lebih mendasar lagi. Ayo kita bahas setelah ini. Selamat datang di Tanya Safety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo semuanya, terima kasih sudah berkunjung di Tanya Safety. Saya Darmawan Saputra dari Tanya Safety, channel yang membahas mengenai tips, storytelling, dan berbagi pengalaman terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Semoga channel ini bisa memberikan keberkahan bagi kita semua. Kembali lagi ke topik yang tadi. Akan kita bahas salah satu contoh kasus kecelakaan untuk membantu analoginya. Seorang pekerja yang diberi tugas untuk mengganti bohlam lampu atau membersihkan langit-langit kantor. Dia dibekali alat bantu berupa galah. Namun galahnya tidak cukup panjang untuk bisa menjangkau ke plafon kantor. Untuk membantu pekerjaannya, juga disediakan tangga lipat yang ditaruh di gudang kantor. Setiap akan melakukan pekerjaan, pekerja tersebut harus mengambil galah dan tangganya dari kantor untuk dibawa ke ruangan yang akan dibersihkan. Beberapa kali, si pekerja tersebut masih rajin mengambil tangga dan galah dari gudang. Namun, entah kenapa alasannya, pekerja tersebut tidak mengambil tangga. Yang diambil hanya galah saja dari gudang. Kemudian melihat ada kursi yang berada di ruangan tersebut, pekerja itu menggunakannya sebagai pijakan untuk mengganti tangga. Singkat cerita, pekerja tersebut terjatuh dan tangannya mengalami patah tulang di lengan bawah. Setelah kejadian itu, kira-kira apa tanggapan dari seorang pengawas? Menurut keyakinan saya, respon yang dilakukan pengawas ke pekerjanya biasanya seperti ini. Kamu ini sudah dikasih tahu untuk memakai tangga, sudah disediakan tangga juga, malah pakai kursi. Ya jatuhlah, bikin repot aja. Kemudian kira-kira bagaimana respon seorang pengawas ketika ditanya oleh tim investigator? Mungkin seperti ini ya. Iya Pak, mereka sudah kami sediakan tangga, galahnya juga sudah kami siapkan, kami juga sudah latih cara membersihkan plafon, dan cara pakai tangganya seperti apa. Pekerjanya aja yang nggak nurut. Di prosedur juga sudah kami cantumkan Pak semuanya. Emang human error aja, pekerjanya saja yang malas. Reaksi ini memang sangat banyak terjadi dari seorang pengawas saat kecelakaan kerja. Namun coba kita rubah sudut pandang kita di posisi pekerja. Jika kita jadi pekerja tersebut, harus membersihkan ruangan-ruangan kantor. Sebelum membersihkan juga harus mengambil galah, kemudian mengambil tangga di gudang. Bisa jadi tangganya juga berat. Memasang tangganya di posisi yang akan dibersihkan. Kemudian kalau pindah posisi, tangganya juga harus dipindah. Kemudian kalau sudah selesai, harus mengembalikan galah dan tangga tadi ke gudang. Kira-kira, kalau kita berada di posisi pekerja tersebut, apakah kita akan melakukan hal yang sama dengan memanfaatkan kursi yang ada di kantor tersebut, atau tetap mengikuti sesuai dengan prosedur? Bagaimana jika ruangan yang dibersihkan itu ada banyak, dia harus pindah-pindah ruangan dan harus membawa tangga? Sebagian dari kita pasti akan beranggapan, ya namanya tugas, ya harus dilakukan sesuai dengan prosedurnya. Sebenarnya tanggapan ini juga atau respon ini sama aja dengan pengawas yang tadi ya. Kita harus melihat perspektif yang lebih luas. Ada kondisi yang mendorong pekerja melakukan kesalahan atau kegagalan yang sering disebut dengan error provocative situation. Galahnya tadi tidak sampai ke plafon, tidak panjang, tangganya mungkin berat. Terus kemudian harus mengambil tangga setiap akan bekerja, memindahkan tangga setiap pindah posisi bekerja, dan mengembalikannya kembali ke gudang setelah selesai. Kondisi ini lama-kelamaan akan mendorong orang untuk berbuat salah.
akan menciptakan shortcut. Pekerja akan berganti. Jika peralatan yang digunakan tidak sesuai atau kurang layak, maka hanya menunggu waktu saja pekerja lainnya melakukan kesalahan yang sama. Dan kecelakaan bisa saja terjadi lagi. Ingat, to err is human. Mencegah kejadian serupa hanya dengan memberikan pelatihan tidak akan cukup. Perlu diperbaiki juga peralatan kerja yang digunakan oleh pekerja. Kira-kira ada nggak contoh lain case serupa yang bisa menyebabkan kecelakaan di tempat kerja kita? Dalam dunia keselamatan modern, kita mulai memahami satu hal. Manusia tidak bekerja dalam ruang kosong. Mereka bekerja dalam sistem. Sistemlah yang bisa membuat keputusan menjadi mudah atau masuk akal, atau justru sangat berbahaya. Operator bisa lelah, target produksi bisa tinggi, waktu bisa terbatas, prosedur bisa rumit, susah diakses, pengawasan juga bisa lemah. Semua itu membentuk lingkungan keputusan. Jadi, ketika seseorang melakukan kesalahan, pertanyaannya bukan hanya apa yang mereka lakukan, tapi apa yang sistem kita buat sehingga kesalahan itu masuk akal terjadi, atau kesalahan itu masuk akal dilakukan oleh pekerja. Cukup sekian pembahasan ini, semoga dapat memberikan insight positif. Akan kita bahas bagian lainnya di video berikutnya. Agar channel ini terus memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan link video ini ke sosial media Anda untuk memberikan manfaat yang lebih luas. Kalau teman-teman ada tema yang mau dibahas, silakan di komen ya. Coba aja kita apakan dulu, Tanya Safety. Terima kasih sudah menonton video kami di Tanya Safety.